Saya baru saja tiba di Ketapang, Kalimantan Barat. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda dua sosok inspiratif di daerah Kayong Utara, 2 jam perjalanan dari Ketapang. Sosok pertama adalah Miswan Edi, alias Bang Poltak. Dia membuat pembangkit listrik tenaga air yang sangat sederhana dari bahan-bahan bekas. Namun ciptaannya ini sebuah terobosan besar bagi masyarakat di sekitarnya, karena sekarang masyarakat sudah bisa menggunakan listrik hasil karya Bang Poltak. Sosok berikutnya adalah Damianus Jordan, seorang mantan atlet tinju yang dengan segala keterbatasan bahkan mengorbankan gajinya, mendirikan sebuah sasana yang sangat sederhana di daerah Kayong Utara, dan disinilah diciptakan prestasi-prestasi besar, mulai dari prestasi lokal, daerah, nasional, bahkan internasional. Yang lebih mengagumkan adalah Damianus menganggap bahwa sasana ini adalah pintu bagi anak-anak untuk menggapai mimpi mereka, baik dalam cabang olahraga tinju maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang saatnya saya memperkenalkan dulu Miswan Edi alias Bang Poltak. Ini dia kisahnya. Sejak menjadi kabupaten otonomi baru pada tahun 2007, Kabupaten Kayong Utara terus berbenah diri mengejar ketertinggalannya dari daerah lainnya di Kalimantan Barat. Sebagai daerah berkembang, pembenahan infrastruktur termasuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetap menjadi konsentrasi. Seperti kebutuhan listrik misalnya, sudah barang tentu menjadi kebutuhan yang amat mendasar bagi masyarakat di sana. Namun, kehadiran sosok pemberani seperti pria berusia 42 tahun ini, Miswan Edi Susanto, atau yang akrab disapa Poltak, setidaknya mampu menjadi jawaban atas persoalan itu. Keahliannya dalam membuat bahan tidak terpakai atau bekas, mampu ia ubah menjadi energi alternatif bagi masyarakat di sana. Karena saya kelahiran Jawa, kelahiran Sumatera, ketemu orang Batak, saya ngomong Batak, ketemu orang Jawa, saya ngomong Jawa, ketemu orang Sunda, saya ngomong Sunda. Jadi pada waktu trennya pilih Poltak. Lalulah saya dipanggil si Poltak. Di bengkel sederhana inilah, Miswan Edi Susanto menjalankan aktivitas sehari-harinya sebagai montir. Bengkel pertama yang ia dirikan sejak kedatangannya tahun 1997 melambungkan namanya sebagai Poltak si ahli dinamo. Jadi, kau pasang ini gasket ini. Masang gasnya berapa gasnya? Mengetahui kondisi itu, Poltak mulai mencoba mengeluarkan kemampuannya dengan memodifikasi beberapa alat seperti dinamo yang ia temukan di bengkelnya. Terus Bang Poltak ini orangnya tuh tidak mau diam, Mbak. Tidak mau diam. Ada aja kerjaan dia tuh yang di kota-kati gitu. Jadi sampailah terjadi dia membuat lampu. Di tengah aktivitasnya, Poltak mencoba membuat konsep dengan menyusun berbagai alat yang ia buat. Kita nyalakan di belakang. Iya. Tahun 2010, usaha Poltak pun terjawab. Modifikasi alat yang coba ia rangkai mulai membuahkan hasil. Konsep energi sederhana dari bahan bekas mampu ia manfaatkan menjadi sebuah energi alternatif dan disebut Pico Hydro. Kita pasang. Jadi di sini kita memodifikasi tenaga, memfokuskan tenaga air ini. 42. Berarti ini kalau seandainya kita besarkan bisa nih. Dengan posisi kayak gini nih. Jadi kapan kita nanti bisa masang ini di sungai?
Inilah gambaran kehidupan sebagai masyarakat yang tersebar di Kabupaten Kayong Utara. Meski hidup tanpa alat penerangan, bukan berarti hidup tanpa semangat. Rumah-rumah warga yang kebanyakan bermaterial kayu ini mampu bersanding selaras dengan gelapnya malam tanpa penerangan yang memadai. Untuk lama mau stop. Nah gitu. Kerja sih ada kerja apa. Ini sekarang isi air. Nah cuma itu bah. Isi air siang hari. Malam ada tidur Tapi bagai api pita tu Tak ada kerja apa lah itu Meski hari berganti malam, tanpa kehangatan muncul dari raut wajah bersahaja bersama nyala pelita minyak. Pancaran harapan terus menemani sang buah hati belajar membaca dan menulis harapan masa depannya. Rumah pun gelap, anak pun tak bisa belajar, anak susah belajar, waktu malam belajar susah, satunya mau makan pun susah, gelap-gelapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selain seharian sibuk di bengkel miliknya yang ia dirikan sejak tahun 2008, Poltak tak jarang mencari tahu dengan berkunjung ke rumah masyarakat yang tinggal di wilayah hutan lindung. Rencana itu nak aku tarik kabel ke sini. Boleh. Mau dah? Mau. Tapi ada syaratnya. Mau ndak ya bapak jaganya? Jaga-jaga ya, sama-sama ngerawat. Boleh ya. Ya udahlah pak. Kalau emang kira-kira bapak setuju nanti, ya mungkin besok atau lusa aku tarik kabel lah ini nanti. Tapi sama-sama kita kerjakan sini ya. Iya. Oke lah kalau gitu bapak permisi pak ya. Ya pak ya. Bak sang pemilik terang, Poltak mendengarkan cerita kehidupan mereka di malam yang tanpa penerangan itu. Dalam suasana kekeluargaan inilah, Poltak beberapa kali menyampaikan keinginan untuk membantu masyarakat dengan membuat sebuah alat untuk dijadikan sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat. Jadi selama ini bapak pakai apa aja? Pakai pelita. Pakai pelita? Wah jadi gelap-gelap lah ya? Gelap-gelap. Aduh. Jadi ini gini pak, saya ini ada membuat listrik di ilik sungai kita ini. Nah, kalau seandainya nanti saya tarik kabel ke sini, bapak saya cantolin mau enggak? Oh, jam. Mau sih mau ya. Pokoknya. Ya kan gini, cuman ini ya sama-sama kita jagalah. Nah, jadi saya itu ada membuat mikrohidro di ilik sungai ini dengan kapasitas 3 kilo lah. Mungkin untuk kita di sini cukup. Kalau listrik di sini khususnya kita bicara untuk Kayong Utara dulu ya. Tapi saya bisa memprediksi hanya 50%, nggak nyampe 50% yang terrealisasi listrik. Saya ini otodidak. Tapi saya tidak kalah dengan orang yang tamatan teknisi, saya nggak berani, istilahnya gimana? Nggak ngecun ataupun tidak gentar. Nah, karena bagian elektrik ini dari mulai hal terkecil sampai dia menyala, saya hafal benar. Pada awal kedatangannya di Kalimantan Barat, Poltak bekerja serabutan. Mulai dari supir angkot, penebang pohon di hutan-hutan, dan bahkan dia pernah ikut dalam kegiatan ilegal logging. Namun melihat masyarakat desanya yang prihatin karena tidak ada penerangan, Poltak melakukan terobosan. Dia membuat alat pembangkit listrik yang sederhana, yang dinamakan Pico Hydro, dari bahan-bahan bekas. Bahan-bahan bekas itu kemudian dirangkai di bengkelnya, di rumahnya.